Pertanyaannya jamaah rahimakumullah, apakah penyebab Ramadan itu masih berbekas pada kita sebab dari Ramadan ini? Jangan kalah dengan film-film itu. Spider-Man itu hingga berjilid-jilid sampai Spider-Man yang keberapa? Spider-Man 1, 2, 3. Ada yang ganti nama judulnya. Padahal hanya dengan gigitan laba-laba saja. Dan kita sudah ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah dididik, diriyadhah, diberikan latihan setidaknya 1 bulan penuh untuk menjadi orang yang hebat, untuk menjadi orang yang banyak beramal soleh, untuk banyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu akan segera hilang kekuatan itu, kehebatan yang kita sudah miliki kemarin selama Ramadan itu? Pertanyaannya, apakah segera luntur di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah? Jamaah rahimakumullah. Ramadan boleh berlalu, namun seharusnya semangat ketakwaan Ramadan janganlah pudar. Sebab hikmah saum Ramadan selama sebulan penuh itu justru menjadi penguat untuk menaikkan derajat keimanan dan ketakwaan kita. Naik kepada level takun itu. Bukan malah sebaliknya. Bukan Ramadan berakhir, berakhir pula ibadah-ibadah kita. Seharusnya itu menjadi penguat, menjadi pendorong agar kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada level takun. Kan itulah tujuan dari Ramadan, jemaah rahimakumullah. Kita dilatih oleh Allah di riyadhah selama 30 hari. Dipaksa kita untuk mengatur hawa nafsu kita, bahkan kita tidak diperbolehkan untuk berkumpul dengan pasangan kita dari pagi, dari fajar hingga maghrib. Dan alhamdulillah insya Allah semuanya kita mampu melakukan itu. Itu adalah latihan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kita didorong untuk qiyamul lail, didorong untuk tilawah Al-Qur'anul Karim. Maka semestinya setiap kita yang sudah melewati Ramadan dengan seperti itu, ketakwaan itu terus ada. Dan hingga terbawa di luar Ramadan. Tidak hanya berakhir Ramadan, akhirnya berakhir pula dengan ketakwaan kita. Maka ulama menyarankan kepada kita, kunu robbaniyin wala takunu ramadhaniyin. Jadilah hamba-hamba Allah yang robbani, bukan hanya hamba-hamba Allah yang Ramadan saja. Karena Allah yang kita sembah ketika bulan Ramadan sama dengan yang kita sembah di luar Ramadan, di bulan-bulan yang lainnya. Itu sama. Jadi amal-amal soleh yang kita lakukan selama bulan Ramadan kemarin harusnya benar bisa terbawa. Ketika Ramadan kita bisa menahan kemaksiatan, tidak berbicara kotor, menahan amarah. Pertanyaannya, apakah itu bisa masih berbekas untuk kita bawa di luar bulan Ramadan, jemaah rahimakumullah. Itulah mudah-mudahan di kajian pagi hari ini ada sedikit ibrah pembelajaran untuk menguatkan kita agar senantiasa asar dari ibadah Ramadan kemarin bisa terbawa di dalam kehidupan kita di bulan-bulan yang berikutnya. Jarakumullah, beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebab dari Ramadan ini. Apa yang harus kita lakukan setelah Ramadan ini? Setidaknya ada 3 hal yang harus kita perhatikan, jemaah. Yang pertama adalah memperbanyak doa kita, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana salafus soleh sudah mengajarkan kepada kita, kanu yad'una Allah sittata ashhurin ayyuballighum syahrul Ramadan. Para salafus soleh itu
sebelum 6 bulan sebelum Ramadan sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diperjumpakan dengan bulan Ramadan. Begitupun dengan 6 bulan yang berikutnya, summa yad'unallaha sittata asyurin ayyataqabbalahu minhum. 6 bulan setelah Ramadan, para salafus soleh itu berdoa agar ibadah, amal soleh yang dilakukan ketika Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka lebih bersemangat, lebih bersungguh-sungguh berdoa daripada hanya sekedar melakukan saja. Kita lebih khawatir, jangan-jangan yang sudah sebulan penuh kita lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bu'dan liman atraka Ramadan wa lam yughfar lah. Celaka orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan namun tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa, perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua amal ibadah kita, semua ikhtiar yang kita lakukan selama Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, siapa orang yang bisa mendapatkan manfaat dari bulan Ramadan itu? Kita semua sudah paham bahwa man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Di hadis yang lain, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan di hadis yang lain juga, man qama lailatul qadar fi ramadan imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Inti dari Ramadan kemarin adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, penghapusan terhadap dosa-dosa kita. Yang itu bisa kita raih dengan 3. Yang pertama adalah dengan puasa, yang kedua adalah dengan qiyamul lail, yang ketiga adalah dengan qiyam bersamaan dengan Lailatul Qadar. Yang Lailatul Qadar itu baik kita rasakan atau tidak rasakan, kalau Allah perjumpakan, insya Allah kita akan diampuni dosa-dosa kita. Namun bagaimana dengan siam kita kemarin? Bagaimana dengan qiyam kita kemarin? Apakah ada jaminan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa yang kita lakukan kemarin sudah benar-benar imanan wahtisaban? Apakah yang kita lakukan kemarin jauh dari sesuatu yang melalaikan? Jauh dari sesuatu yang tidak berguna? Inilah perlunya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita khawatir dengan amal ibadah kita, dengan saum kita, dengan qiyam kita, masih banyak kekurangan di situ. Masih banyak kelalaian yang kita lakukan selama bulan Ramadan kemarin. Maka perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa yang paling dianjurkan kepada kita? Doa yang paling dianjurkan adalah memperbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita khawatir jangan-jangan kemarin hanya tergolong menjadi kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal 'atas. Jangan-jangan kita tergolong kepada bagian orang yang berpuasa, yang ketika berpuasa hanya mendapatkan hanya sekedar lapar dan dahaga saja. Maka perbanyaklah istighfar, jamaah rahimakumullah. Bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelalaian-kelalaian kita, dan semoga Allah terima semua ibadah kita ketika bulan Ramadan kemarin. Ibnul Jauzi, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyampaikan juga kepada kita, apabila kita memiliki banyak permohonan kepada Allah,
namun hanya memiliki waktu yang sangat terbatas, tidak punya banyak waktu. Maka apa yang bisa kita sampaikan? Cukup bermohon kepada Allah dengan berdoa, dengan istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila Allah sudah ampuni semua kesalahan kita, doa-doa kita, apapun yang kita minta, apapun yang kita harapkan, Allah akan ijabah. Maka perbanyak istighfar. Biasakan lisan kita ini talafut dengan istighfar, membasahi lisan kita dengan istighfar. Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini yang menjadikan iri Nabiullah Adam alaihissalam. Ada 4 hal yang menjadikan Nabiullah Adam alaihissalam merasa iri terhadap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dikisahkan di dalam Nasihul Ibad karya Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani dan juga ditulis di dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang ditulis oleh Al-Lais Al-Samarqandi. Apa yang disampaikan di situ? 4 hal yang membuat Nabiullah Adam alaihissalam merasa iri terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah Ta'ala a'ta ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam arba'a karamat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 4 kemuliaan. Ma'a'taniha yang tidak diberikan kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Apa itu yang pertama? Yang pertama adalah qabulu taubati bi Makkah. Taubatnya Nabiullah Adam alaihissalam itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di mana? Di Mekah. Wa ummata Muhammad yatubuna fi kulli makan fayaqbalu taubatah. Sedangkan taubatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana saja tempatnya, ketika sudah beristighfar, bertobat maka akan diterima. Tapi taubatnya Nabiullah Adam baru diterima ketika di kota Mekah. Dosa pertama yang dilakukan oleh Nabiullah Adam adalah akibat Allah murka terhadap iblis yang tidak mau sujud hormat terhadap Nabiullah Adam alaihissalam. Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Akhirnya iblis dikeluarkan dari surga. Setelah dikeluarkan dari surga, iblis merasa kecewa dan merasa dendam. Akhirnya bersungguh-sungguh menggelincirkan Nabiullah Adam dari surga. Wa qulna adamuskun anta wa zawjuka wa qulna adamuskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu sihtuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Allah memerintahkan Adam dan Hawa untuk tinggal di surga dan untuk memakan semua yang ada di dalamnya, namun dilarang untuk mendekati pohon itu. Namun fa'azallahuma syaiton, setan yang melincirkannya. Akhirnya Nabilah Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga. Dan taubatnya Nabi Adam ini di dalam kitab-kitab tafsir disampaikan bahwa baru keterima setelah 300 tahun lamanya. Dan itu diterima pada tanggal 10 Muharram, tempatnya di Jabal Rahmah di kota Makkah. Jadi taubatnya Nabiullah Adam ini diterima baru setelah 300 tahun dan tempatnya di kota Makkah. Namun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
tidak perlu pergi ke kota Mekah untuk diterima tobatnya. Dimanapun tempatnya, kapanpun waktunya, ketika kita bermohon kepada Allah, beristighfar dengan sungguh-sungguh taubatan nasuha, maka Allah akan terima tobatnya, akan diampuni dosa-dosanya. Kebayang nggak jamaah rahimakumullah, kalau setiap kita melakukan dosa, terus beristighfar agar diterima tobat kita, harus umroh dulu, berapa banyak yang harus kita keluarkan biayanya? Setiap kita paham bahwa kita bermaksiat kepada Allah dan kita ingin agar dihapuskan dosa-dosa kita, namun kita harus pergi ke Mekah terlebih dahulu. Berapa banyak biayanya? Inilah di antara keutamaan umat Nabi Muhammad SAW. Dimanapun tempatnya kita beristighfar akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah kata Nabiullah Adam alaihissalam, ini kuntu labisan falamma asaitu ja'alani uryanan. Ketika Nabi Adam itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan memakai baju, namun ketika bermaksiat, apa yang terjadi? Jalani uryanan. Allah lepaskan semua pakaiannya, terlihat telanjang jamaah. Tapi keutamaan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka bermaksiat dalam keadaan telanjang pun masih Allah berikan pakaian. Ibrahnya, setiap kita yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah masih tutupi dosa-dosa kita. Tidak Allah tampakkan. Bisa dibayangkan bagaimana apabila setiap kita bermaksiat, Allah tampakkan dosa-dosa kita. Allah perlihatkan kesalahan-kesalahan kita. Kalau seperti itu, masihkah ada yang mau mendekat kepada kita? Masihkah ada yang mau berdekatan dengan kita? Hatta saya pun, panjenengan masih mau duduk di sini sampai sekarang. Karena Allah tutupi semua kesalahan-kesalahan saya. Allah tutupi semua kemaksiatan dan dosa-dosa yang saya perbuat. Bayangkan kalau Allah tampakkan semua dosa-dosa itu. Yakin tidak ada satupun di antara panjenengan yang masih mau duduk di sini. Dan ini salah satu keutamaan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Walaupun bermaksiat kepada Allah dalam keadaan telanjang, namun Allah tetap masih tutupi. Allah tetap berikan pakaian. Namun pengakuan Nabiullah Adam alaihissalam, Nabiullah Adam berbuat satu kemaksiatan saja langsung ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun dengan yang disampaikan oleh Sayyiduna Umar ibn al-Khattab Al-Faruq, bisa menjadi catatan buat kita jemaah. Orang yang berbuat maksiat, orang yang berbuat dosa, orang yang berbuat kesalahan, kemudian ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taruhlah ada seorang koruptor yang akhirnya koruptor itu ketahuan bahwa dia koruptor. Yakin bahwa dia bukan baru melakukan koruptor itu hanya sekali itu saja. Itu menunjukkan sudah berulang-ulang kali dia lakukan. Kalau ada di antara kita, dan mudah-mudahan bukan tidak di antara kita di sini, ada orang yang selingkuh dari pasangannya, kemudian ketahuan, yakin itu bukan yang pertama kalinya. Bohong kalau dia menyampaikan, ini saya baru pertama kali. Karena Allah melebihkan umat ini dengan apa? Tidak langsung Allah tampakkan dosa-dosa kita. Kalau Allah sudah tampakkan, itu menunjukkan bahwa yang mereka lakukan udah kebangetan. Ini kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang yang berbuat kesalahan, berbuat kecurangan, berbuat kemaksiatan, kemudian terlihat dan nampak kesalahannya
itu yakin sudah berulang-ulang sudah dilakukannya, bukan hanya sekali. Karena kita dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan masih menutupi kesalahan-kesalahan kita. Bahkan walaupun kita sudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah juga masih berikan kita rezeki. Walaupun kita sudah banyak berbuat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdosa kepada Allah, Allah masih berikan kita kesehatan. Allah tidak tutup rezeki kita. Ini bagian dari keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali. Maka perbanyaklah istighfar jamaah. Dan yang ketiga, keirian Nabiullah Adam alaihissalam yang disampaikan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin adalah ma asaitu farraq baini wa baina imraati. Ketika Nabiullah Adam berbuat kemaksiatan, kesalahan, Nabiullah Adam dipisahkan dari ibunda Hawa. Namun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun sudah berulang-ulang berbuat kemaksiatan dan dosa, tidak dipisahkan dari pasangannya. Jadi hampir 300 tahun dipisahkan Nabiullah Adam ada dengan Sayyidah Hawa. Baru 300 tahun kemudian diperjumpakan di Jabal Rahmah. Dan yang keempat, keirian Nabiullah Adam adalah inni asaitu fil jannah fa akhrajani minha. Nabiullah Adam itu berbuat kesalahan di surga. Kemudian Allah keluarkan dari surga. Allah tempatkan di bumi. Tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbuat kemaksiatan di bumi, di luar surga. Apabila orang itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah masih akan berikan surga. Allah akan angkat ke surga. Tapi dengan catatan harus dengan istighfar. Harus bertaubat, taubatan nasuh. Inilah jamaah rahimahumullah di antara keutamaan istighfar. Taubat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak istighfar. Begitupun hampir semua amal ibadah, amal-amal soleh itu ditutupnya dengan istighfar. Ketika kita melakukan sholat, ditutupnya dengan 3 kali istighfar. Ketika kita qiyamul lail, ditutupnya dengan istighfar. Ketika kita berada dalam majelis ilmu, kita ditutupnya dengan istighfar. Istighfar itu adalah penutup dari amal-amal soleh. Maka mari kita tutup Ramadan siam kita kemarin dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu mudah-mudahan Allah tutupi semua kelalaian-kelalaian kita selama Ramadan kemarin. Semua kekurangan-kekurangan kita selama Ramadan kemarin. Sehingga level takut dapat kita raih dan ampunan Allah Subhanahu wa taala tercurahkan kepada kita. Jamaah rahimakumullah. Yang kedua, setelah kita berbanyak doa agar diterima semua amal ibadah kita selama Ramadan dan juga agar diampuni dosa-dosa kita dengan istighfar kita, maka yang kedua adalah dengan istiqomah, melanjutkan semua amal-amal ibadah kita selama Ramadan di bulan-bulan berikutnya, di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan-bulan yang lain. Karena Rasulullah menyampaikan kepada kita bahwa di antara diterimanya, ciri-ciri diterimanya amal soleh kita itu adalah menghasilkan amal soleh yang berikutnya. Di antara ibadah-ibadah kita, kebaikan-kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau mau lihat adalah cara mengeceknya, barometer dari kira-kira diterima atau tidak ibadah puasa kita kemarin, amal-amal soleh yang kita lakukan kemarin dilihat seba'da Ramadan. Apakah masih berlanjut atau tidak?
Karena barometernya adalah amal ibadah, amal soleh itu akan berkelanjutan, tidak berhenti. Sehingga amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah adwamuha wa in qalla. Sesuatu yang dawam, yang terus berkelanjutan walaupun hanya sedikit. Jadi jangan sampai kemarin yang sudah hatam Al-Quran begitu banyak, mungkin 2 3 juz, jangan sampai akhirnya di luar Ramadan akhirnya hilang sama sekali bacaan Al-Qurannya. Dipaksa jamaah rahimahumullah. Walaupun mungkin sehari 1 juz. Kalau tidak mampu 1 juz, ya mungkin 1 lembar. Kalaupun juga tidak mampu 1 lembar, mungkin 1 ain, 1 makro. Kalau masih belum mampu juga, ya 1 ayat. Kalau belum mampu juga, ya perlu dibacakan Al-Quran berarti kalau nggak mampu juga. Dipaksa aja para sebagai bukti permohonan kita kepada Allah agar diterima tilawah Al-Quran kita kemarin selama Ramadan, dipaksa di luar Ramadan untuk terus konsisten. Nggak perlu banyak-banyak, asalkan istiqomah. Jangan hanya karena mendengarkan himbauan seperti ini, kemudian nanti duhur baca hingga 3 juz, namun akhirnya seminggu lupa, nggak baca lagi, udah kecapean. Tidak perlu karena saking semangatnya tulus bacanya begitu banyak, namun akhirnya setelah itu jadi malas bacanya. Sedikit-sedikit tidak apa-apa, asalkan istiqomah. Sehingga hati ini terpaut dengan Al-Quranul Karim. Begitupun dengan siam kita, dengan puasa kita. Diikutkan dengan siam syawal kita. Man shoma Ramadan summa atba'ahu sittan min syawal. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemarin, kemudian mengikutkannya 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia berpuasa selama setahun penuh. Ini luar biasanya bahwa Allah menginginkan kita senantiasa berada di dalam kondisi ketaatan. Yang sudah 1 bulan puasa, kita sangat dianjurkan untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal itu. Sehingga seakan-akan kalau kita puasa di bulan Syawal, seakan-akan kita berpuasa setahun penuh. Walaupun redaksi ini atba'ahu mengikutinya, emang yang paling utama adalah langsung mengikutkannya. Kalau mau yang sempurnanya, jadi setelah Ramadan, 1 Syawalnya kita berlebaran, kemudian di tanggal 2 Syawal hingga di tanggal ke-7, ke-8 kita berpuasa Syawal. Itu yang utama. Karena redaksinya atba'ahu langsung mengikutinya. Namun kan kita memiliki tradisi yang berbeda. Tradisi kita apa kalau habis lebaran, Pak? Unjung-unjung, tradisi silaturahim, tradisi ngumpul sama keluarga. Jadi nggak enak kalau mau berpuasa. Dan kita juga dianjurkan untuk menghormati tamu ketika ada tamu yang datang. Kebiasaan-kebiasaan ini ada yang ada di Indonesia ini sehingga tidak bisa langsung kebanyakan. Namun masih diperbolehkan selama masih ada di bulan Syawal dan tidak harus berurutan puasa Syawalnya. Boleh dipisah-pisah asalkan masih dalam 1 bulan Syawal itu. Jadi walaupun tidak langsung diikutkan. Kalau di kampung-kampung kita masih mengenal yang namanya Hari Raya Ketupat. Itu sebenarnya Hari Raya Syawal jamaah. Ulama-ulama terdahulu itu memberikan Hari Raya Ketupat itu adalah bagian dari Hari Raya Syawalnya. Makanya dilaksanakan di hari ke-7 atau ke-8.
Jadi Idul Fitrinya itu 1 Syawal, itu hari rayanya setelah kita berpuasa Ramadan, dan hari raya ketupatnya itu dilakukan untuk puasa hari raya puasa Syawal. Itu kalau di kampung-kampung zaman kita dahulu. Itu menunjukkan bahwa sangat dianjurkannya puasa Syawal itu jemaah. Bayangkan kalau itu kita mampu lakukan itu. Kita dianggap telah melakukan puasa selama 1 tahun penuh. Puasa Ramadannya 30 hari. Dikalikan 10 menjadi 300 hari. Yang 6 hari dikali 10 menjadi 60. Jadi totalnya 360. Dan jumlah hari dalam hitungan kalender Hijriah itu adalah sebanyak 354 hari. Berarti kalau kita melakukan puasa 1 kali Ramadan dan puasa Syawal, kita sudah melakukan puasa sebanyak 360 hari. Jadi terhitung 1 bulan penuh. Ini maknanya jamaah rahimahumullah. Kalau ini kita lakukan sejak kita beliau kemarin. Sejak kita beliau kemarin kita lakukan hingga saat ini. Berarti seakan-akan kita setiap harinya berpuasa selama kita hidup. Berpuasa terus. Karena apa? Dihitung 1 bulan, 1 tahun penuh. Tahun depan kita akan berjumpa lagi dengan Ramadan dan kita Syawal lagi. Akan dihitung lagi 1 tahun, 1 tahun. Maka seakan-akan kita berpuasa setiap hari selama kita hidup. Dan puasa itu sangat memiliki keutamaan jamaah Allah. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk puasa Senin Kamis. Kenapa berpuasa Senin Kamis? Karena puasa Senin Kamis adalah puasanya Rasulullah menginginkan ketika catatan amalnya disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berpuasa. Dan puasa ini pahalanya langsung Allah yang memberikan dan tidak terbatas. Maka mari kita bayangkan kalau kita setiap hari berpuasa, melakukan amal soleh, Allah yang langsung akan melipat gandakan semua amal-amal ibadah kita. Masih ada kesempatan, kita masing-masing ada di tanggal 11 Syawal. Masih banyak kesempatan yang masih belum menyelesaikan Syawalnya, dipaksa untuk bisa puasa Syawal 6 hari. Agar dicatat menjadi seakan-akan kita berpuasa selama 1 tahun penuh. Dan sebagai bukti atas diterimanya amal-amal ibadah kita. Jamaah rahimakumullah. Amalan-amalan ibadah selama Ramadan kemarin adalah syiyam. Yang kedua adalah qiyamul lail. Bahkan di 10 terakhir Ramadan kemarin, Masya Allah luar biasa. Di masjid ini pasti penuh. Dan mudah-mudahan itu terus berlanjut qiyamul lailnya. Karena apa? Karena qiyamul lail terutama tahajud memiliki keutamaan yang luar biasa yang tidak bisa dijumpai di amalan-amalan yang lainnya. Sebagaimana tadi dibacakan oleh imam kita tadi. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa rabbuka ayyam asuka mahmuman mahmuda. Wa minal laili, dan di sepertiga malam, fatahajjad bihi, lakukanlah salat tahajud nafilatan lak, sebagai amalan sunnah, salat nafilah yang tadinya sebelum turun ayat ini Nabiullah Nabi Muhammad SAW mengira bahwa sholat tahajud itu adalah sesuatu yang wajib, saking utamanya. Namun dengan turunnya ayat ini, maka sholat tahajud itu adalah sholat nafilah, sholat sunnah, tapi yang sangat dianjurkan. Karena apa? Itulah yang akan menjadikan derajat kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya di sisi Allah, di sisi manusia pun. Coba panjenengan biasa rasakan, yang sudah terbiasa sholat malam, sholat tahajud, pasti lebih semangat,
pasti lebih berbinar-binar untuk menghadapi hari dalam sehari itu. Lebih yakin, lebih mantap ketika malamnya sudah melakukan tahajud jamaah. Dan ini juga bocoran bagi ibu-ibu. Kalau sudah terbiasa tahajud, ibu-ibu, kalah itu yang namanya skincare, kalah yang namanya perawatan-perawatan itu. Muka ibu akan terlihat bercahaya, bersinar kalau membiasakan sholat tahajud. Begitupun wajah-wajah para bapak-bapak juga. Tidak perlu glowing, walaupun ya hitam. Tapi ketika terbiasa dengan tahajud akan terlihat aura inner beauty-nya ada keluar dari dalam. Terlihat enak, terlihat gitu. Terlihat ya nyaman untuk melihat. Karena itu bagian dari keutamaan orang-orang yang bertahajud. Maqamam mahmuda. Allah akan tempatkan di tempat yang mulia. Bukan hanya itu jamaah rahimakumullah. Wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Bagi yang memiliki masalah, mau di dalam rumah tangganya, di dalam pekerjaannya, di dalam bisnisnya, di dalam lingkungan sosialnya. Wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Orang yang terbiasa tahajud akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menjamin derajat kita dan Allah akan membimbing kita untuk dimudahkan di dalam semua aktivitas kita. Dan Allah akan keluarkan dari setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Semua permasalahan kita akan Allah keluarkan. Karena apa? Allah yang akan langsung menjadi sultanan, sultanan nasir. Allah yang akan menjadi pembimbing kita, yang akan menjadi maula kita, akan menjadi sultan yang akan mengeluarkan semua masalah-masalah kita dengan apa? Dengan tahajud. Dan kita telah dibimbing oleh Allah, diberikan latihan selama Ramadan kemarin. Maka mudah-mudahan masih berbekas kepada kita jemaah untuk terus menghidupkan malam-malam kita dengan qiyamul lail, terutama dengan tahajud. Begitupun dengan bacaan Al-Quran kita. Terus untuk terus diulang-ulang, untuk terus dilanjutkan di bulan Ramadan jemaah. Dan yang terakhir yang harus kita lakukan adalah agar kita tidak kembali kepada jalan kedurhakaan setelah bulan Ramadan. Bersemangat bersungguh-sungguh untuk menjaga agar kita terhindar dari perbuatan-perbuatan rofas, perbuatan-perbuatan keji, perbuatan terutama perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Karena apa? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda-tanda baiknya Islam seseorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka pastikan setelah ini semua aktivitas yang kita lakukan diukur ada manfaat ukhrawinya atau tidak. Allah cinta atau tidak kalau saya mengerjakan ini. Itu tolak ukurnya. Karena kemarin insya Allah Ramadan kemarin kita total penuh kita melakukan hal-hal kebaikan semuanya. Kita tinggalkan semua kemaksiatan. Kita tinggalkan semua hal-hal yang berbau dosa. Kita tinggalkan semua yang melalaikan kita. Kita isi semuanya. Paginya kita saum, malamnya kita qiyam. Hampir semuanya kita isi dengan ketaatan kepada Allah. Dan di luar Ramadan ini, mari kita bersungguh-sungguh untuk terus meninggalkan semua itu. Meninggalkan semua kemaksiatan. Semua yang melalaikan. Diukur kembali kira-kira kalau saya mengerjakan ini Allah senang atau tidak, Allah ridha atau tidak. Jadi kalau sudah mulai buka handphone dan sudah mulai kelamaan, mulai ingat, ini kalau kelamaan gini kira-kira Allah suka atau tidak. Setelah scroll nggak berhenti berhenti, setelah scroll WA ganti ke Facebook, setelah Facebook ganti ke Instagram, setelah Instagram ganti ke YouTube. Ditanyakan kembali, kira-kira yang saya lakukan ini,
Kalau terus-terusan begini Allah ridha atau tidak? Allah cinta atau tidak? Kira-kira itu melalaikan atau tidak? Pertanyaannya lebih banyak mana Pak? Buka mushaf sama buka WA-nya, sama buka handphonenya. Kebanyakan buka handphone tapi buka Al-Quran insya Allah. Buka handphone tapi yang dibuka Al-Quran, mudah-mudahan begitu. Karena seringkali media sosial itu melalaikan jemaah. Nggak terasa. Tadinya cuma mau ngecek sesuatu yang penting tadinya. Kan begitu. Ngecek grup di WA mungkin ada informasi yang penting. Tapi kebanyakan bablas. Bablas buka yang lain akhirnya kemana-mana. Dan itu walaupun 1 jam tidak berasa menghabisin waktu seperti itu. Benar-benar tidak berasa itu. Namun nggak tahu kenapa ketika kita mulai buka mushaf, baru selembar, baru 5 menit kita baca, mata ini sudah mulai berat, ngantuk gitu. Sudah mulai angop-angop. Kira-kira apa yang salah? Yang pertama memang karena godaan setannya di situ. Memang setan masuknya ke situ bagi kita. Yang kedua, bisa jadi kurang menarik Al-Qur'annya. Nggak semenarik bacaan WA atau Facebook. Kenapa kurang menarik? Karena selama ini kita hanya sekedar membaca untuk mendapatkan pahala. Membaca Al-Quran bukan dalam rangka untuk memahami. Membaca Al-Quran bukan dalam rangka pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca Al-Quran bukan untuk memahami kandungannya sehingga bisa menjadikan kita panduan dalam hidup kita. Maka mudah-mudahan sebada Ramadan ini Allah berikan kita keistiqomahan untuk melanjutkan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan selama bulan Ramadan berlanjut di bulan-bulan berikutnya. Mudah-mudahan dengan yang sedikit ini Allah berikan ridha-Nya kepada kita semua dan menjadi penyemangat untuk kita terus melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ada diskusi mungkin? Monggo mungkin ada pertanyaan. Baik, mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan di kesempatan pagi hari ini dicatat sebagai amal soleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kelak akan memperberat timbangan kebaikan kita. Dan mudah-mudahan ini menjadi pemudah jalan kita untuk menapaki jalan menuju surga Firdausi A'la. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.